Pace Bene, salam sejahtera untuk kita. Saya Pastor Octaviano Situngkir Kapusin akan membawakan renungan kepada kita yang dikutip dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66 dan 80. Demikian bunyinya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, Yohanes Pembaptis, Nabi Perintis Jalan Tuhan. Hari ini Gereja Kudus merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah penginjil Lukas menuturkan kepada pendengarnya dalam kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Rupanya sungguh suatu peristiwa istimewa dan sungguh keheranan. Hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis sungguh adalah hari istimewa. Yohanes adalah nabi transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kelahirannya ditandai dengan keajaiban dan keheranan. Sejak dikandung Elisabet ibunya yang sudah lanjut umur, penyucian dan pemberian nama, pemulihan Zakaria ayahnya menjadi dapat bicara lagi. Elisabet dan Zakaria dikaruniai anak dalam penantian yang sangat lama dan sudah usia lanjut. Bahkan Elisabet dikatakan mandul. Itu berarti tidak ada harapan lagi. Maka peristiwa kelahiran itu sungguh peristiwa sukacita bagi semua sanak keluarga, tidak terkecuali dengan para tetangga. Ketika hari ke-8 sesuai dengan tradisi, anak itu disunatkan dan hendak memberi nama Zakaria. Tiba-tiba Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Seketika itu juga Zakaria dapat berbicara kembali. Yang selama Yohanes dalam kandungan membisu, tidak dapat berbicara sama sekali. Benar, sungguh suatu keheranan sehingga orang berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Semua merasa adanya keheranan, tanda-tanda yang tidak dapat dilukiskan, tetapi rencana Tuhan berjalan sebagaimana Tuhan rancang. Yohanes adalah seorang nabi yang diberi tugas mulia, yaitu mempersiapkan umat manusia akan kedatangan Mesias. Dia berseru-seru agar umat manusia bertobat sebagai persiapan batin menyambut Sang Kristus Juru Selamat. Yohanes sungguh seorang nabi besar
Dan itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sebagai nabi dan utusan Allah, Yohanes setia dalam perutusannya. Hati dan pikirannya tertuju pada Mesias. Dia tidak mau mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya, tetapi melulu tertuju kepada Kristus. Dia berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes sendiri pun berkata, "Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yohanes penuh dengan Roh Kudus dan mengajarkan orang banyak untuk bertobat dan membaptis di Sungai Yordan. Kesaksian hidupnya, pengajaran dan keberaniannya dalam tindakan dan perkataan profetis untuk menegakkan kebenaran menghantarkannya pada kematian, kemartiran. Kepalanya dipenggal di penjara oleh Herodes akibat keteguhan dan semangat kemartirannya. Belajar dari Yohanes harus dikatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang selalu tertuju pada Tuhan, hidup selalu disemangati oleh iman. Orang Kristen yang dibaptis adalah perintis jalan bagi Tuhan. Perintis berarti berjalan di depan untuk mengarahkan yang lain agar membuka hati kepada Tuhan. Kristen harus berjalan dalam kebenaran, tidak mengenal yang namanya takut walau resikonya berat. Saudara-saudari, orang Kristen bukan cari kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan diri. Ketaatan pada Tuhan dan mau mengabdi Tuhan adalah warisan rohani yang mahal diwariskan oleh Yohanes Pembaptis. Seperti Yohanes Pembaptis, kita pun dipanggil untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pewartaan pertobatan untuk pembaharuan umat manusia. Salah satu cara merintis jalan pembaharuan yaitu kebenaran hadir dan mewarnai hidup orang beriman. Mari mengamini ini dengan seluruh hati. Semangat selalu dan selamat beraktivitas. Pace ebene, berkat Tuhan menyertai.